Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Rahman. Saya adalah guru di MTS Nurul Huda Tarub, Tawangrejo, Kabupaten Grobogan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105166387. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 27 Agustus tahun 2025 di kelas 8 dengan tema potensi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Berikut kartu identitas saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke. Untuk mengawali pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat raditu billahi rabban hadil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Untuk mempertebal rasa cinta tanah air kita, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional Indonesia Raya. Silakan yang bertugas maju ke depan memimpin kawan-kawannya. Anak-anak bisa berdiri sebentar. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, untuk anak-anak silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu nggih. Ahmad Rafa Roman, Angelina Alia, Aniratul Hasanah, Arya Wijaya, Citra Felisa, hadir. Dwi Nur Salama, Lulu Muhimmatul Ifadah, Muhammad Lutfi Wicaksono, Nur Aziza, Safia Azura, hadir semua nggih? Nggih. Siap belajar? Katanya sudah, tapi mana bukunya? Monggo, silakan dikeluarkan dulu. Ya. Silakan dicek kanan kiri apabila masih ada kotoran sampah-sampah yang masih ada dalam kelas bisa dibuang. Yang laki-laki baju belum masuk silakan dimasukkan. Oke, sudah. Sudah siap? Untuk menambah semangat, mari kita ada ice breaking sebentar ya. Anak-anak bisa berdiri dulu. Berdiri, berdiri. Masa guyu? Pak Imam ketika bilang tepuk satu kali, maaf, tepuk satu, bilang ke kanan satu, ya. Tepuk dua kali, kanan kiri. Tepuk tiga kali, kanan kiri atas. Ya. Tepuk empat kali, dua, dua, empat. Tepuk lima kali, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Maaf, itu hitungannya bukan 5 kali, tapi tepuk 5 itu ya. Oke, saya coba. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Ayo, nggak fokus kan? Kurang semangat tandanya ya. Oke, tepuk 5, tepuk 5, dua kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Sudah semangat kayaknya, nggih. Untuk materi kemarin, masih ingat materi kemarin? Tentang apa tuh kemarin? Oh, keragaman alam Indonesia. Apa yang beragam termasuk apa saja? Letak, tentang letak geografis. Oke. Nah, untuk kali ini yang akan Pak Imam terangkan tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, yang gambar sebelah mana itu? Sebelah kiri, gambar apa itu? Kalian lihat? Batu bara. Sebelah kanan?
Ya. Itu contoh apa itu? Ya. SD. Ya. Salah satu contoh SDA hasil yang di Indonesia hasilnya itu. Apa saja SDA salah satu, okay? Yang kedua, bagaimana pemanfaatannya SDA itu? Contoh kayu untuk apa? Membuat bangunan rumah. Contoh yang batu bara, fungsinya untuk apa? Bahan bakar. Bahan bakar, okay? Yang ketiga, mengapa penting untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan? Untuk generasi selanjutnya ya. Tidak hanya memikirkan saat ini saja, tapi berlaku untuk kemudian. Nah, untuk materi yang akan kita bahas nanti memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, bisa dibaca Mbak Naziza. 1. Memahami pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Nah, nomor 2, Mbak Sarip. Ya, nomor 3, Mas Faza. Menjelaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Itu tiga tujuan yang akan kita capai nanti setelah kita mempelajari tentang materi sumber daya alam di Indonesia dan pemanfaatannya ya. Kita masuk ke materi yang pertama tentang pengertian. Pengertian sumber daya alam adalah semua potensi benda, baik yang hidup maupun yang mati, digunakan untuk mendukung kehidupan manusia. Itu semua adalah sumber daya alam, baik yang mati maupun yang hidup. Manfaatnya apa toh? Manfaatnya bisa untuk nilai ekonomi, bisa nilai ekologi. Terus perannya apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sumber daya ini ada 2 jenis. Berdasarkan jenisnya ada 2. Ada yang hidup, ada yang mati. Hayati dan non hayati. Berdasarkan sifatnya, SDA ini juga ada 2, bisa diperbarui dan tidak diperbarui. Contoh yang dapat diperbarui apa? Air, hutan, energi angin. Yang tidak dapat diperbarui atau sulit untuk diperbarui, contohnya apa? Nah, itu yang pengklasifikasiannya. Sekarang yang kedua, potensi sumber daya alamnya. Kira-kira di Indonesia ada apa saja? Nah, langsung. 1 adalah hutan. Pengertian hutan bisa dibuka, bisa dibaca Mbak apa ini ya, Mbak Nuris. Ya, itu hutan, ya. Sebuah areal yang luas yang ditumbuhi dengan berbagai macam pohon yang sangat padat dan besar-besar, tinggi-tinggi. Hutan ini ada 2, hutan alami, hutan buatan. Ada hutan hujan tropis, ada hutan monsun, ya. Ya. Kemudian yang kedua, potensi yang kedua berupa ya, tambang. Tambang di Indonesia ini sangat melimpah. Di antaranya ada minyak bumi. Di berbagai wilayah ada, contohnya ada di Cepu, dekat sini ya. Ya, ada di Wonokromo, ada di Pulau Bunyu, Kutai, Kalimantan, Balikpapan, dan Sorong, Papua. Yang kedua ada batu bara. Daerah penghasil batu bara contohnya ada Ombilin, Sawalunto. Kemudian mana lagi? Bukit Asam.
Apalagi? Mana lagi? Tanjung Enim. Mana lagi? Kalimantan Barat dan lain-lain. Yang ketiga, ini yang paling diincar oleh manusia ya. Apa? Tambang emas. Paling banyak penghasil tambang emas di mana? Paling banyak ada di Papua. Ya. Yang keempat dan seterusnya itu ada beberapa tambang, tak jadikan satu. Ada marmer, mangan, tembaga, timah, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi. Potensi selanjutnya adalah berupa maritim atau perikanan dan kelautan, yaitu di bidang maritim. Indonesia adalah zona ekonomi eksklusif dengan posisinya yang dikelilingi oleh laut, sehingga akan memberikan manfaat yang lebih besar karena Indonesia dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Ya. Selanjutnya, prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Nah, ini untuk mengelola SDA ini perlu diperhatikan. Yang pertama, keberlangsungan dan kelestarian lingkungan. Bagaimana kita tidak merusak lingkungan, walaupun kita mengambil dari alam tapi tidak merusaknya. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara manfaatan dan konservasi. Alam itu dimanfaatkan juga dilestarikan. Mudahnya seperti itu ya. Yang ketiga, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tidak semata-mata untuk mencari untung, tetapi juga melibatkan sosial. Kita peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, manfaatan untuk teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, ini tantangan yang perlu kita selesaikan. 1. Dibaca Mbak Husna, ayo. Eksploitasi berlebihan, memanfaatkan sumber daya alam melampaui kapasitas berdaya. Ya, yang pertama eksploitasi berlebihan, mengambil dari alam secara besar-besaran itu yang tidak baik. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Aktivitas seperti tambang dan deforestasi akan merusak ekosistem. Contohnya deforestasi itu apa? Illegal logging, penambangan hutan secara liar, itu namanya deforestasi. Tidak baik. Harus bagaimana? Harus ada reboisasi. Yang ketiga, konflik kepentingan. Berbagai pihak ada kepentingan sendiri antara antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat punya kepentingan sendiri-sendiri. Maka apabila tidak sinkron antara masing-masing pihak itu akan merugikan, ya, akan merugikan. Yang keempat, distribusi itu apa? Penyaluran yang tidak, ya, contohnya pembangunan terfokus di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa diabaikan, itu juga tidak bagus, ya. Yang kelima, keterbatasan teknologi, minimnya teknologi ramah lingkungan dan akan memperburuk eksploitasi. Nah, ini tentang tantangan kita masa depan. Ya. Demikian materi pemaparan tentang potensi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sampai sini, apabila masih kurang paham, silakan ditanyakan. Oh ya. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu di mana saja? Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oke, Mas. Terdapat di Pulau Kalimantan, Sumatera
Sulawesi dan Papua. Itu yang paling dominan di daerah itu. Walaupun di tempat lain juga ada, nggih. Tapi hanya sebagian-sebagian. Yang paling banyak ada di itu tadi ya. Ada yang bertanya lagi? Oke, Mas. Tantangan utama dalam sektor pertanian apa, Pak? Tantangan utama di sektor pertanian ini yang biasanya kaum muda untuk ogah di sektor pertanian ya. Nah, kira-kira apa nanti? Siapa yang bisa jawab? Oke, Mbak Syarifah. Meningkatkan produktivitas. Bagaimana kita dengan adanya benih yang sama, lahan yang sama, benihnya bisa dikembangkan untuk meningkatkan jumlah produksi, ya. Namanya itu meningkatkan produktivitas dan apa tadi? Mengurangi kerusakan lingkungan. Bagaimana lingkungan kita tetap terjaga walaupun dimanfaatkan. Salah satunya menggunakan apa? Menggunakan pestisida, pupuk organik itu ya. Bapak Imam akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok, masing-masing akan mengerjakan 1 LKPD nanti ya. Silakan untuk 1 kelompok 1 baris langsung. Selanjutnya Bapak Imam akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok, masing-masing akan mengerjakan 1 LKPD nanti ya. Oke, baik, sudah dibentuk 4 kelompok, masing-masing akan saya bagi 1 lembar LKPD ya. Oke, bagi dulu. Aduh. Oke, itu perintahnya apa? Kalian cari 1 provinsi, ya, pilih 1 provinsi, di mana provinsi itu terdapat sumber daya alam apa saja. Kalau lebih dari 3, kalian pilih 3 saja yang paling dominan, yang paling banyak menghasilkan di daerah itu. Paham? Nah, silakan diskusikan 1 kelompok, mencari 1 nama provinsi, kemudian menuliskan 3 sumber daya alam yang dihasilkan dan pemanfaatannya untuk apa saja. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ya, tulis nama kelompoknya. Masing-masing ditulis. Oke. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
Oke.
Sudah selesai semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Siapa yang berani maju duluan? Oke, Mbak Ilna. Maju. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Yuk. Kelompok 1 yang beranggotakan Ina Wijayanti, Indi Milati Husna, Kirani Finandita, Reviana Fiska Bintari, dan Puspadani Cahayuningsih. Kami memilih Provinsi Papua karena kaya akan sumber daya alamnya. Jenis sumber daya alam sebagai berikut. 1. Tambang emas, perak, dan tembaga. Pemanfaatannya dibuat sebagai perhiasan. 2. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak. 3. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pembangkit listrik dan bahan bakar produksi semen. Sekian dari saya, terima kasih. Beri aplaus teman kalian. Silakan kembali ke tempat. Oke. Hasil LKPD dikumpulkan ya sebagai nilai evaluasi kalian. Selanjutnya siapa yang maju? Oke, silakan Mbak Lulu. Saya dari kelompok 2. Kami teranggotakan Lulu Mihmatul Ifadah, Nur Azizah, Syarifatul Saadah, Syafia Auzora, dan Arsyawiyah Husna. Yang terakhir silakan maju. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Arya Wijaya, Ahmad Rahman, Reza Gunari, Ismail Benar, dan Muhammad Yusuf Faksana. Kami memilih Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal akan sumber daya alam yang melimpah. Jenis sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut antara lain 1. Bukit daerah yang terdapat di pulau Sibuku tepatnya. Manfaatnya sebagai bahan baku industri dan pembangkit listrik. 2. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk minyak goreng dan bahan buat margarin. 3. Perikanan seperti tanaman dan banyak. Manfaatnya yaitu sebagai sumber protein. Kemudian presentasi kuliner. Terima kasih. Ini kelompok terakhir sudah maju. Kita beri aplaus untuk teman kalian, untuk kita semua. Kembali ke tempat. Baik, kalian sudah memahami lokasi-lokasi potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di Indonesia masing-masing bisa mengerjakan dan mengklasifikasikan tentang SDA yang ada di Indonesia dan pemanfaatannya bagi kehidupan. Terakhir kita simpulkan untuk materi kali ini. Apa saja materi kali ini tadi? Tentang sumber daya alam Bangsa yang harus dijaga. ya, yang harus dijaga untuk apa toh? Untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang. Pemanfaatannya seperti itu ya. Terima kasih. Materi saya cuma hari ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kekurangan, Pak Imam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.